Shalom teman-teman. Pada malam hari ini kita akan melakukan persekutuan online dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya dari teman-teman yang ada di rumah dan semoga sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan. Gimana kabarnya yang ada di gereja? Puji Tuhan, sehat. Dan kiranya persekutuan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan saja ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini, yuk kita kembali beribadah kepada Tuhan melalui pemahaman Alkitab secara online ini. Tuhan sudah memberikan waktu untuk kita, dan kita hendaknya untuk selalu bersyukur dan selalu menantikan kabar dari sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai dari PA hari ini, mari kita berdoa pembuka, saya hantarkan. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini bagi kami semua. Kami yang rindu untuk berpelayanan, kami yang rindu untuk selalu berdoa, untuk mendengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga kami dan Tuhan selalu menuntun kami di dalam jalan Engkau. Dan pada kesempatan hari ini, kami akan mengadakan pemahaman Alkitab secara online ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga PA hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Berkatilah kami dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, untuk menambah semangat kita hari ini, yuk kita nyatakan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah sahabat kita, adalah sobat kita yang sejati, dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Bangga sekali ya, kita mempunyai sahabat yang begitu luar biasa. Selalu menemani kita di kala kita senang, susah, bahkan menderita. Tuhan yang selalu memberikan kasih-Nya kepada kita tak terbatas dan tidak kita bayar dengan apapun. Luar biasa sekali. Nah, sebelum kita masuk ke firman, saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Kalau kalian menanam di ladang, apa yang kalian tunggu? Tentu saja hasil panennya. Yap, betul sekali. Kita itu pasti menunggu hasil panen yang telah kita tanam. Coba kalian perhatikan tanaman-tanaman di sekitar kalian. Dari tomat ataupun pohon-pohon besar. Tidak mungkin pohon itu langsung ada dengan sendirinya dan sebesar itu. Pasti memerlukan biji atau tunas yang sangat kecil. Hal itu sama dengan iman kita. Iman kita itu pertama kecil, tapi dengan ketekunan, ketaatan dan kesabaran, serta gandeng tangan Tuhan, kita bisa menjadi besar. Nah, untuk tema kali ini adalah buah dari iman. Pasti kalian penasaran kan, apa sih buah dari keimanan itu? Sebelum kita masuk ke firman, mari kita datang kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
menyiapkan hati kami kepada Tuhan. Untuk Pak Ambar sebagai pembawa firman, silakan Pak. Bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyatukan hati kami di dalam permohonan ketika kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan penerang, pelita, dan penuntun di dalam kehidupan kami. Ketika kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami hamba tanpa sapaan firman Tuhan. Mampukan kami bersama-sama, baik teman-teman kami yang berada di gereja maupun teman-teman kami yang berada di rumah, agar mereka juga menyiapkan diri mereka, dipimpin, dituntun oleh Roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, kiranya kita bersama memiliki kerinduan yang sama ketika saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Nah, sama-sama kita akan membuka 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu ya? Nah, bersama-sama kita akan membacanya. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Demikianlah bersama telah kita baca firman Tuhan. Yang berbahagia
ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya membawa satu pot. Ya, ada tanaman. Tadi Mbak Dian mengatakan bahwa setiap orang ataupun seorang petani memiliki harapan. Yang menjadi harapan terbesar adalah ketika tanaman yang ia tanam, kemudian suatu saat nanti akan panen, berbuah, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kira-kira teman-teman bisa menebak, ini pohon apa? Kemuning? Yang lain? Ayo. Yang di rumah? Oke, tidak usah panjang lebar. Ini adalah pohon jeruk. Nah, ada satu cerita ketika Pak Ambar ini suka makan jeruk. Jadi bijinya tidak dibuang ke tempat sampah, tetapi iseng-iseng diletakkan di pot. Jadi memang ini tidak untuk Pak Ambar tanam, tetapi ketika berada di teras, kemudian makan jeruk, bijinya Pak Ambar letakkan di pot ini. Sehingga ketika mendapatkan siraman air, kemudian juga mendapatkan tetesan embun, secara tidak sengaja, ternyata biji-biji itu tumbuh. Ya, makanya mungkin kalau kita bisa melihat dari dekat, tumbuhnya tidak beraturan. Karena memang hanya diletakkan begitu saja tanpa ditata. Nah, teman-teman, ketika kita sadar apa yang telah tumbuh di dalam pot ini, apa yang saat ini sedang akan kita pelajari tentang satu tema. Apa tadi? Buah dari iman. Bahwa apa yang ditanam, apa yang tumbuh, dan apa yang nantinya akan berkembang, akan menghasilkan buah. Sekalipun mungkin Pak Ambar juga tidak memiliki harapan bahwa pohon jeruk ini akan tumbuh besar dan berbuah. Karena jelas-jelas tanaman ini tidak akan mampu untuk dapat bertumbuh seperti halnya tanaman yang ditanam di tanah tanpa adanya penghambat. Nah, teman-teman, ketika kita sadar bahwa sesungguhnya setiap orang yang menanam, setiap orang memiliki harapan, apa yang ia tanam, apa yang ia pelihara akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin tumbuh dengan sehat. Sekalipun saat ini ada sekitar 10 tumbuhan jeruk yang ada dalam satu pot, paling tidak harus ada perawatan khusus yang nantinya akan membuat pohon ini bisa bertumbuh dengan baik. Karena jika tidak, nanti pasti akan mati semuanya. Sehingga sama sekali tidak akan menghasilkan. Nah, pengharapan tentang tumbuhnya iman, tentang berbuahnya iman, juga dirasakan oleh Rasul Paulus. Ketika ia mendengar bahwa buah pemberitaan Injil, kabar baik yang ia sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, ternyata menghasilkan sesuatu yang baik. Mengapa? Karena perubahan kehidupan yang dialami oleh jemaat didengarkan oleh banyak orang. Menjadi buah kesaksian yang nyata. Sehingga bukan hanya Paulus, bukan hanya rasul-rasul, tetapi banyak orang kemudian juga menceritakan perihal kehidupan jemaat di Tesalonika. Sehingga Paulus membuka suratnya dengan pernyataan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Mengapa demikian? Karena ada rasa syukur yang begitu luar biasa ketika Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat di Tesalonika memiliki pertumbuhan rohani yang baik, memiliki perkembangan di dalam perubahan kehidupan yang drastis. Kenapa? Karena di dalam kehidupan mereka yang semula mereka menyembah kepada berhala, yang mereka tidak mengenal Allah,
dan mereka yang sesungguhnya dikenal sebagai Kristen kafir. Mengapa demikian? Karena berasal dari bangsa-bangsa di luar Yahudi. Maka banyak orang di awalnya mungkin mereka memandang negatif. Mereka yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi mampu untuk menerima Injil Kerajaan Allah, menerimanya dengan sukacita, sehingga menghasilkan perubahan di dalam kehidupan mereka. Yang semula mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mungkin juga mereka melakukan dosa-dosa yang besar. Tetapi semenjak mereka menerima Tuhan Yesus Kristus, semenjak mereka menerima Injil Kerajaan Allah, mereka mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Tentang ketaatan mereka, tentang ketekunan mereka, tentang kasih dan sukacita, serta pengharapan yang menghidupi keseharian mereka. Dan ternyata apa yang mereka lakukan menjadi buah yang begitu luar biasa. Ketika para rasul tidak perlu untuk menceritakan kepada banyak orang, tetapi banyak orang yang kemudian melihat secara langsung bahwa mereka melakukan suatu hal yang begitu luar biasa, menjadi contoh atau teladan yang nyata tentang kehidupan, tentang perbuatan keseharian, tentang perubahan yang mungkin ya menurut banyak orang tidak mungkin terjadi dan dirasakan oleh orang-orang jemaat di Tesalonika. Nah, hal ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bersama, bagaimana sesungguhnya kita diajak untuk belajar. Bagaimana kita yang sudah menerima Injil Kerajaan Sorga, kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita juga tadi bernyanyi tentang bagaimana kita menganggap Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat atau sobat. Nah, artinya kita memiliki hubungan kedekatan, mengenal luar dalam, sehingga apa yang dihasilkan di dalam kehidupan kita juga nantinya akan bertumbuh, berkembang dan berbuah. Nah, kita juga akan belajar dari tanaman ini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ada sesuatu yang memang apa yang ada di bawahnya? Ada akar ya. Nah, pohon ini sekalipun masih kecil, tetapi sesungguhnya bertumbuh, berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, berusaha untuk berkembang, sehingga suatu saat dia akan menghasilkan sesuatu yang baik dengan cara mencari nutrisi dengan memperkuat akarnya. Ada tantangan, ada hal yang berat yang ia hadapi, ada persaingan di dalam satu pot. Nah, teman-teman mungkin di dalam kehidupan juga sama. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Terlebih menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan juga mengalami perjuangan yang begitu berat, menghimpit, menyesakkan. Terkadang juga membuat kita putus asa, lelah, ingin menyerah. Nah, belajar dari jeruk-jeruk ini, ada akar yang berhasil menembus pot. Mengapa? Karena mereka ingin tumbuh. Mereka ingin terus hidup. Mereka ingin memenangkan pertandingan mereka. Sehingga kita bisa melihat ada tumbuhan yang kecil, ada yang lebih tinggi. Sekalipun berada di dalam satu pot. Sekalipun makanan mereka sama. Sekalipun mungkin apa yang mereka hadapi juga sama. Tetapi ada satu hal yang begitu luar biasa. Ketika akar mereka menancap lebih dalam, ketika mereka mampu untuk bersaing dan menunjukkan bahwa mereka tahan uji, sehingga mereka mampu untuk hidup sekalipun harus menembus dan merusakkan pot ini. Tetapi ini perjuangan-perjuangan yang baik, yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Hal ini juga dihadapi oleh jemaat di Tesalonika. Maka yang pertama pesan bagi teman-teman adalah agar di dalam kehidupan kita berusaha untuk menancapkan akar kita. Agar iman yang tumbuh nanti juga akan semakin menguat, kokoh. Dan pada akhirnya nanti
berbuah. Yang kedua, bagaimana kita di dalam kehidupan kita diajak untuk memperlihatkan teladan yang baik. Sikap-sikap, perbuatan, tingkah laku, dan perkataan yang bisa untuk dilihat, dirasakan, dan diteladani oleh orang lain. Himpitan masalah bisa saja membuat kita stres, putus asa, galau. Kita bingung untuk mengatasi masalah kita. Sehingga terkadang emosi juga tidak bisa terkendali. Kita menjadi pemarah, kita menjadi pemurung, menarik diri dari kehidupan bersama, dan kita enggan untuk hidup bersama dengan banyak orang. Aku lebih suka menyendiri. Sekalipun mungkin sama, pohon ini akan lebih besar dan akan lebih mendapatkan nutrisi yang banyak jika sendiri. Namun kenyataannya tidak. Ada sesuatu yang baik yang bisa dilihat oleh orang lain ketika di dalam kehidupan kita mampu untuk bertumbuh bersama-sama. Jangan pernah menarik diri dari kehidupan sosial. Jadi teman-teman harus mengambil bagian di dalam kehidupan bersama. Bergaul dengan teman-teman yang baik. Bahkan ketika bertemu dengan pergaulan yang tidak baik, kita juga mampu untuk menyesuaikan diri. Kita bisa membatasi, bisa memilih dan memilah. Pergaulan ini cocok denganku atau tidak. Jika tidak, bisa kita tinggalkan atau tetap kita bergaul. Tetapi kita memiliki benteng yang kuat agar kita tidak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah ketika kita sadar bahwa dimanapun kita berada, kita akan dilihat. Kita akan mampu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita menjadi pribadi-pribadi yang baik jika kita tetap mampu untuk konsisten. Ya, ora parang berubah. Harus tetap yang namanya rajin itu jika setiap saatnya rajin. Jika 1 kali, 2 kali, 3 kali kita kehilangan kerajinan kita menjadi pribadi yang malas, kita tidak akan dikenal menjadi pribadi yang rajin. Maka kita berusaha untuk setiap saat, setiap waktu setia dengan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita terima, yang di dalam kehidupan boleh untuk kita teladani. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, bulan ini juga merupakan bulan keluarga. Jadi kita diajak bersama untuk berbuah dalam iman kita, juga di dalam keluarga. Kita diajak sekalipun kita kecil, sekalipun kita lemah, sekalipun mungkin kita muda, ya kan? Remaja, pemuda, masih muda. Tetapi jangan sampai kalah. Karena kita sadar di dalam perjuangan dan pertandingan di dalam kehidupan harus ada yang memenangkannya. Harus ada yang unggul. Mungkin keluarga kita lemah, mungkin orang tua kita lemah, saudara-saudara kita lemah. Tetapi mulailah di dalam kehidupan kita, pribadi masing-masing untuk tetap kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mampu untuk kuat. Kita mampu untuk terus bertumbuh dan suatu saat kita nanti akan berbuah lebat. Dan semua orang akan menjadi saksi bagaimana pertumbuhan iman menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Amin. Saat teduh bagi kita bersama, mari. Saat teduh cukup, bersama kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk sabda firman yang boleh kami terima ketika kami belajar tentang keteladanan jemaat di Tesalonika. Bagaimana perubahan kehidupan mereka, sukacita, ketaatan, ketekunan, kasih, perbuatan-perbuatan nyata yang boleh kami pelajari, yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami di masa ini, agar kami mampu untuk bersama-sama menguatkan iman kami, berakar kuat,
bertumbuh dengan kokoh, sehingga nanti kami mampu untuk berbuah dengan lebat. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, jadikan kami mampu untuk menampakkan keteladanan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Sekalipun mungkin kami harus bersaing, sekalipun ada banyak tantangan yang menghimpit kehidupan kami, namun kami percaya kami akan kuat di dalam Tuhan. Inilah yang kami minta di dalam doa kami. Mampukan kami untuk berbuah lebat, sehingga kami mampu untuk menjadi teladan nyata bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Amin. Oke, untuk waktu selanjutnya kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Ambar akan pelayanan firman-Nya yang selalu menyadarkan kita bahwa iman kita itu harus selalu tumbuh, harus selalu berkembang, dan harus selalu kuat. Walaupun cobaan, masalah selalu berada di sekitar kita, tetapi kita harus tetap percaya bahwasanya Tuhan selalu ada di sisi kita. Untuk lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Bapa yang Kekal.
Sekarang kita untuk doa syafaat untuk mendoakan bangsa dan negara kita, persekutuan dan gereja kita yang sangat kita cintai, mendoakan keluarga kita, serta mendoakan studi dan pekerjaan kita. Untuk pembagian doa syafaat, bangsa dan negara, VB, persekutuan dan gereja ST, keluarga Febi, dan studi dan pekerjaan saya. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapa, pada kesempatan malam hari ini, kami anak-anak-Mu yang rindu akan firman-Mu berkumpul di sini ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini ya Bapa, dan Engkau menjauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dan negara kami ini ya Bapa, supaya mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perintah-Mu saja ya Bapa, dan kiranya para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini dapat memimpin bangsa kami supaya bertumbuh dan semakin maju ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati dari jajaran presiden, menteri, maupun sampai ke tingkat yang terendah ya Bapa. Engkau yang memberkati dan Engkau yang melindungi kami semua ya Bapa. Haleluya, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persekutuan dan gereja Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa supaya masa pandemi ini cepat berlalu dan kami bisa bersekutu di gereja seperti pada minggu biasanya Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang saat ini semangat melakukan PA Tuhan. Engkau tuntun sertai mereka, kiranya mereka tetap sabar menanti supaya pandemi COVID ini segera berlalu dan kami dapat bergumul untuk melaksanakan PA lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah kesehatan mereka di saat pandemi ini. Semoga mereka tidak terkena COVID-19. Dan berkati juga keluarga kami supaya kami tidak putus asa untuk menghadapi dalam masa pandemi ini. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menjalani pendidikan secara daring atau online. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu mencukupkan kebutuhan internet, membutuhkan suatu sarana prasarana untuk melanjutkan pendidikannya, kami yakin bahwa Tuhan Yesus mengerti, bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan, dan Tuhan Yesus akan selalu memberikan apa yang telah Tuhan kehendaki. Dan jikalau ada teman-teman kami yang telah bekerja, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati mereka. Kuatkanlah hati mereka untuk selalu bisa semangat, untuk bisa selalu berusaha yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Jangan membuat mereka khawatir akan pandemi ini, tetapi kuatkanlah hati mereka. Dan ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri PA online ini. Kiranya firman yang telah Engkau firmankan di dalam Alkitab ini bisa selalu kami rasakan dan bisa selalu kami teruskan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, sebentar lagi kan kita akan undur dari persekutuan hari ini. Dari firman tadi, kita tuh bisa membawakan kabar sukacita di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, ataupun di sesama kita. Untuk itu, mari kita nyatakan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi
Oke, berakhir juga PA pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang sudah berpelayanan, Pak Ambar, serta pembimbing-pembimbing, juga teman-teman yang ada di rumah. Selalu ikuti persekutuan online ini setiap 2 minggu sekali. Terima kasih semua.